Halo semuanya, balik lagi di Ars Media. Jadi gini, gua dapet challenge nih dari teman-teman, yang dimana kemarin teman-teman gua itu banyak yang daftar jadi anggota KPPS di pemilu tahun 2024 ini. Nah, jadi teman-teman gua itu kemarin pada cerita, terus ada yang datang juga ke gua, "Bang, coba dong bikin rakitan PC seharga budget gajinya KPPS." Lah, emang berapa tuh gajinya? Satu hari dapat 1,5, terus ada yang bilang satu hari dapat 1,2, 1,3. Wih, lumayan itu satu hari 1,5. Bisa cepet kaya, cuma sehari doang lah bang, katanya. Rakit 2 jutaan itu ya bisa dibilang susah-susah gampang ya ngerakitnya. Jadi bawah 2 juta, coba kalau misalkan mau part baru itu mau rakit kayak gimana? Kalau misalkan si usernya itu pengen bisa editing, terus bisa seenggaknya main game kayak Point Blank atau Valorant, ya mungkin bisa ya. Sebagian part itu baru dan sebagian part lagi itu emang mungkin kalian harus cari bekas lah ya di marketplace. Emang banyak sih seperti ya casingnya, mungkin casing bekas. Nah, kemarin juga gua sepulang kerja itu beres-beres ya, dapatlah part-part yang emang nggak lagi dipakai, terus udah lama juga nggak dipakai. Misalkan ini casing, gua udah dapat casing dari yang ex user yang upgrade, temen gua itu Mas Kunto, dia udah upgrade PC-nya. Ini casingnya gua pakai. Lalu dari power supply-nya kebetulan ada power supply yang nganggur, ini gua pakai juga. Dan sisanya seperti motherboard, RAM, dan CPU atau prosesor itu gua beli baru lah secara online. Nah, udah partnya kekumpul, gua rakit, dan ini hasil rakitannya ya. Ya kalau misalkan 2 juta, kalian jangan nuntut harus bisa ray tracing, harus bisa rata kanan lah ya. Mikir budget 2 juta kan. Nah, untuk rakitan PC ini partnya seperti apa? Ya langsung aja berikut part yang gua pakai. Untuk motherboardnya di sini gua pakai motherboard dari X-Star. Ini motherboard dengan chipset H61, artinya dia bisa menggunakan untuk Intel generasi 2 dan Intel generasi 3. i3, i5, i7 itu bisa mentok di generasi 3. Jadi kalau misalkan pakai generasi 4 itu nggak bisa, bisanya di generasi 2, generasi 3. Nah, yang membedakan H61 ini dengan tipe chipset motherboard H61 yang dulu, untuk display outputnya itu dia sudah ada HDMI, yang dimana untuk motherboard dulu itu dia untuk display outputnya itu hanya di sub atau VGA biasa, atau kabel VGA biasa, dan juga port DVI. Nah, selanjutnya yang membedakan motherboard ini dengan motherboard yang dulu H61 nya itu dia sudah punya port M2 NVMe atau M2 SSD, itu bisa udah tersedia untuk slotnya. Nah, dari dimensi juga itu beda. Untuk motherboard ini gua emang agak heran sih, ini masuknya micro ATX katanya, tapi ini dari secara dimensi itu mirip ITX, jadi lebih kecil. Jadi ITX itu bukan, ATX apalagi, micro ATX juga itu kekecilan. Ya bisa dibilang sih ini micro ATX, soalnya emang dudukannya juga itu size-nya micro ATX. Nah, selanjutnya untuk motherboard ini juga dia sudah support USB 3.0. Untuk casing-casing yang sekarang kan itu udah ada untuk kabel panelnya itu USB 3 itu udah ada portnya, jadi bisa kalian gunakan. Lalu dia juga udah support dual channel, tapi hanya bisa 2 keping RAM ya. Misalkan kalian bisa pasang 8 sama 8 GB, 16 GB dual channel. Untuk tipe motherboard yang seperti H61 X-Star ini, itu sebetulnya ada si seri yang H81 nya yang generasi 4, lalu yang H110 nya itu yang udah support M2 NVMe juga, itu sekarang udah banyak dari vendor-vendor tirai bambu. Nah, untuk mereknya juga nggak hanya X-Star, seperti RX7, lalu seperti dari Kaizen, dan juga dari Venom RX, brand Goib ya, itu ada lah ya di pasaran, itu banyak. Jadi kalian nggak akan susah untuk cari part barunya. Untuk beli motherboardnya itu nggak akan susah, di ya e-commerce sudah banyak.
Nah, untuk prosesornya di sini gua pakai prosesor dari Intel, ya pasti Intel lah. Motherboard chipsetnya juga chipset Intel, masa pakai prosesor AMD. Nah, ini Intel i5 generasi 3, i5 3470 yang memiliki 4 core, 4 thread, yang memiliki clock di 3,2 GHz yang kalian bisa up lagi atau di overclocking lagi ke 3,6 GHz untuk boost clocknya. Lalu untuk prosesor ini dia memiliki fabrikasi di 22 nanometer dan juga dia sudah support RAM DDR3 maksimum kecepatan di 1600 MHz. Nah, untuk prosesor ini dia sudah include, gue udah include dengan fan CPU-nya waktu beli. Jadi di sini rakitannya gue pakai fan cooler dari bawaan prosesornya ya. Prosesor ini dia sudah dibekali dengan graphic card onboard Intel HD 2500 dan juga ya bisa lebih kencang lagi ya untuk misalkan pemakaian untuk gaming atau editing itu dengan penambahan storage ke SSD. Jadi untuk SSD-nya di sini gua pakai SSD dari EOTA dengan kapasitas 128 GB. Jadi kalau misalkan untuk game Valorant, terus Point Blank, editing seperti Photoshop atau Corel Draw, ya series CC 2015 lah ya Cloud Creative 2015 itu ya oke, masih bisa dipakai, enak juga, playable lah. Terus untuk pemakaian seperti editing slideshow ringan mah mungkin ya bisa. Tapi kalau misalkan udah render banyak efek gitu emang ya mungkin perlu discrete GPU tambahan lah ya, dan juga ya prosesornya juga mungkin nggak akan kuat sih kalau misalkan buat render yang berat-berat gitu. Untuk memorinya di sini gua pakai memori RAM DDR3 dari Infineon. Ini DDR3 dengan kecepatan di 1600 MHz. Ini kapasitasnya 8 GB satu keping ya. Kalau misalkan kalian punya budget lebih, itu mending ditambah lagi 8 GB lagi. Jadi bisa dual channel 16 GB ya totalnya. Nah, untuk RAM DDR3 ini dia belum mempunyai heatsink, tapi ya lumayan sih, garansi resminya itu life warranty baru. Sekarang DDR3 udah murah. Karena ya di pasaran juga kan banyaknya DDR4, lalu DDR5 juga udah rilis juga. Untuk power supply-nya di sini gue pakai power supply Korea ya, yang pure itu, pure Korea, dia udah ada 8 pin. Ini bekas, power supply-nya bekas, kalian bisa cari tuh di marketplace harga 200 ribuan, 150 ribuan, 250 ribuan. Itu banyak sekali power supply bekasnya, tapi emang hati-hati juga untuk beli power supply bekas ya. Kalau misalkan punya budget mending beli power supply yang baru dan juga memiliki power efisiensi lah minimal 80 plus bronze ya. Jadi biar nanti kalau misalkan kalian tambah discrete VGA atau discrete GPU itu kalian nggak usah khawatir dengan power supply-nya seperti itu. Untuk sistem coolingnya di sini gua pakai 4 fan casing, dimana 2 ditaruh di depan sebagai intake, lalu 1 di atas sebagai exhaust dan juga di belakang sebagai exhaust. Ya cukuplah untuk mendinginkan motherboardnya ya. Berhubung emang rakitan ini dia pakainya onboard graphic card, jadi nggak pakai discrete ya, nggak pakai VGA eksternal, nggak pakai GPU eksternal. Jadi itu mah kalian cari sendirilah untuk GPU-nya ya, sesuaikan dengan budget kalian. Kalau misalkan udah punya uang lebih ya silahkan beli GPU-nya, upgrade tuh si CPU ini nih biar lebih lagi. Nah, untuk casingnya di sini gue pakai casing dari Armageddon. Ini yang seri T1G Pro. Ini bekas casingnya. Banyak juga yang jual casing bekas di marketplace seperti Facebook itu ya, 200 ribu udah datang tuh si abangnya ke sini anterin. Atau misalkan kalau nggak di Facebook ya beli di e-commerce juga ada tuh yang jual bekas untuk casing. Di sini kenapa gue nggak pakai casing yang standaran seperti Simbada atau yang Simvi gitu kan? Itu emang baru, bisa dapat baru tuh 200 ribu. Berhubungan emang pengen kelihatan ya gaming gitu ya, ada RGB gitu, soalnya kan nggak RGB nggak gaming gitu ya biar. Oke, jadi itu dia, ini dia untuk rakitan budget KPPS ya.
budget di bawah 2 jutaan. Ya ini rakitan PC gue jual di 1,5 jutaan. Kalau misalkan kalian minat, ini PC gue posting di marketplace PC aja ya, nggak sama monitor. 1,5 juta ini. Kalau misalkan mau lewat e-commerce silahkan, nanti udah termasuk packing kayu tuh di 1,5 juta, mangga. Nah ya gitu aja sih, mau bahas apa lagi ya. Ya